Pemirsa, ratusan ASN dan PPPK Pemkot Tidore Kepulauan Maluku saling baku hantam usai wali kota mengumumkan rencana pemotongan gaji hingga 30%. Para ASN mengamuk saat apel pagi di kantor wali kota. Masih berpakaian seragam dinas, ratusan ASN dan PPPK ini saling baku hantam di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku pada Senin pagi. Kericuan terjadi usai Wali Kota Tidore Muhammad Sinan mengumumkan rencana pemotongan gaji ASN dan PPPK hingga 30% sebagai upaya efisiensi anggaran. Wali Kota menyatakan APBD sudah tekor 50 miliar hingga harus dilakukan efisiensi. Tak terima dengan rencana itu, sesama ASN dan PPPK emosi dan malah saling baku hantam. Bahkan masa nyaris membakar kantor Wali Kota. Untuk meredam emosi ASN, Wali Kota berjanji tidak akan merumahkan ASN dan PPPK. Dari Tidore Kepulauan Maluku, Ismail Sangaji Ainus melaporkan. Pemirsa, sinetron terbaru RCTI Terlanjur Mencintaimu menghibur pemirsa dan tayang sejak Sabtu lalu. Dibintangi oleh Chico Jericho dan Marsha Arwan, sinetron ini menyuguhkan kisah tentang cinta, pengorbanan, pengkhianatan, hingga dendam. RCTI kembali menambah deretan drama unggulannya dengan menghadirkan sinetron terbaru Terlanjur Mencintaimu. Sinetron ini tayang perdana mulai Sabtu 4 Juli 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sinetron ini akan mengisi slot layar drama Indonesia dengan kisah romansa, konflik keluarga, pengkhianatan, hingga balas dendam. Melalui serial ini, RCTI berharap bisa terus menghadirkan tontonan yang mampu bersaing di industri televisi, sekaligus menawarkan cerita yang berbeda bagi pemirsa. Sinetron ini juga akan menjadi pelengkap yang kuat bagi Tobat Jatuh Cinta, sekaligus memberikan warna baru bagi tayangan drama di layar kaca. Disutradarai Gita Asmara dengan naskah karya Rebecca M. Batch, Terlanjur Mencintaimu mempertemukan Chico Jericho dan Marsha Arwan sebagai pemeran utama. Mulai 4 Juli, Terlanjur Mencintaimu mulai tayang setiap hari pukul 20.30 hanya di RCTI. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang warga Aceh, Saweran hingga 1 miliar untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru yang dihadiri ribuan warga. Ribuan warga tumpah ruah di jalan dan jembatan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Dengan penuh sukacita, warga hadir untuk menyaksikan pembukaan kembali jembatan usai hampir 1 tahun tertutup longsor. Suasana diwarnai haru emosional lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan. Jembatan Enang-Enang merupakan pintu gerbang dataran tinggi Gayo dan merupakan akses super vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Jembatan ini terputus dan ambruk saat banjir bandang November tahun lalu dan tidak kunjung diperbaiki pemerintah pusat. Rencana perbaikan sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN memutuskan tidak melanjutkan proses perbaikan. Pemirsa, seorang lansia tewas terjebak di kamar mandi akibat kebakaran melalap permukiman padat penduduk di kawasan Kemanggisan Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Cing, awas kabel, Cing. Awas kabel, listrik. Mundur. Api cepat membesar dan melalap permukiman padat di kawasan Kemanggisan Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Sempitnya jalan sempat membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Hingga akhirnya 6 rumah warga ludes. Usai api dipadamkan, petugas melakukan penyisiran dan menemukan jasad lansia berusia 60 tahun yang terjebak di dalam kamar mandi. Padahal sebelumnya, warga menduga korban sudah pergi menuju Parung, sehingga petugas tidak langsung melakukan pencarian di dalam rumah yang terbakar.
Guna kepentingan penyelidikan, jasad dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini masih didalami polisi sektor Palmerah. Dari Jakarta, Miftah Legani, iNews melaporkan. CCTV merekam 2 orang pelaku datang berboncengan motor di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Depok. Keduanya berhenti di depan salah satu rumah dan salah satu pelaku menghampiri pagar rumah warga dan menyulut api. Sontak api membakar pagar rumah sementara kedua pelaku melarikan diri. Aksi pembakaran pagar ini pun viral. Polisi juga bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan hasilnya petugas menemukan indikasi kuat unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Sementara motif pelaku masih belum diketahui. Polisi juga masih mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi guna penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yuhriski, iNews melaporkan. Pemirsa mengaku mendapatkan bisikan seorang pria berlaga Bang Jago hingga menganiaya pemotor di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi penganiayaan viral hingga pelaku digelandang polisi dan dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu. Sumpah kau ditampol sama orang. Iya. Garang di jalan namun layu saat sudah digelandang ke Polsek Jagakarsa. Seorang pelaku pemukulan, Fredrik Richard Samuel, hanya tertunduk lesu saat bertemu dengan korban Abdul Aziz, pemotor yang dianiaya di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga viral. Bahkan fakta baru terungkap jika aksi pemukulan ini terjadi karena tersangka terpengaruh narkoba jenis sabu. Saat kejadian, tersangka diketahui tak memiliki tujuan yang jelas saat berkendaraan. Dan ketika kedua pihak dipertemukan, tersangka hanya bisa meminta maaf atas perbuatannya. Ia juga sangat menyesali perbuatannya. Dia mengakunya bisikan, tapi kalau dia lihat dia lihat juga itu kayak pengennya dia gebuk orang gitu. Nah, ya udah dia gebuk orang gitu. Dia pukul orang ya, dia pukul aja pas di jalan, dia lagi naik motor, kemudian dia lihat orang, yaitu jadi korban kemarin itu sebetulnya dia hanya melihat kemudian dia pukul dari belakang. Selain dijerat pasal penganiayaan, tersangka juga dijerat dengan undang-undang narkotika dan ditambah sanksi tilang karena berkendaraan tanpa menggunakan helm. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya eksekusi rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur diadang ratusan warga. Bahkan barang-barang yang sudah diangkut dari dalam rumah direbut paksa dan dikembalikan ke dalam rumah. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan saat puluhan warga menolak usaha pengosongan sebidang lahan oleh petugas gabungan, polisi dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya Kayu Putih. Warga bersikeras tak mau dipindahkan, bahkan menunjukkan bukti-bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun di lokasi kepada petugas jurusita. Akibat penghuni dan warga terus memprovokasi, eksekusi lahan seluas 180 meter persegi pun batal untuk kedua kalinya. Bahkan barang-barang penghuni yang sempat diangkut petugas ke atas truk kembali diturunkan warga. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan jika pemilik sah lahan sengketa ini adalah Ritar Hutagaol, seorang anggota polisi yang bertugas di Jakarta Timur. Dan akibat proses eksekusi lahan ini, sempat membuat jalan raya Waringin dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.